Meski kalah, Stadion Manan tetap bergemuruh. Stadion Manan, Kota Solo, Jawa Tengah kembali bergemuruh. Animo penonton untuk mendukung langsung perjuangan Timnas Indonesia U16 pada Piala AFF U16 2024 terus meningkat. Senin 1 Juli 2024 mereka datang memenuhi stadion berkapasitas kurang lebih 20.000 penonton itu dalam pertandingan semifinal Piala AFF U16 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U16 kontra Timnas Australia U16. Sayangnya pada laga ini tim Garuda Muda harus mengakui keunggulan Australia U16 dengan skor 3-5. Kekalahan atas Australia U16 sekaligus memupus harapan Timnas Indonesia U16 melaju ke final Piala AFF U16 2024. Dengan ini, Garuda Muda gagal mempertahankan gelar juara di ajang tersebut. Meski kalah, namun dukungan supporter terhadap Timnas U16 tetap menggema hingga akhir laga. Arema FC kenalkan 3 pemain asing baru. Arema FC memperkenalkan 3 amunisi baru di kantor manajemen Senin 1 Juli 2024. Ketiganya pemain tersebut semuanya merupakan pemain asing. Mereka adalah Thales Lira dari Brasil, William Marcilio Brasil, dan Choi Bo-kyung Korea Selatan. Manajer Arema FC Wibi Dwi Andreas menjelaskan 3 pemain tersebut diboyong karena sesuai kebutuhan pelatih. 2 di posisi stopper dan 1 di sektor gelandang. Untuk posisi stopper, Thales Lira dan Choi Bo-kyung ada di sana. Meski akan menjadi palang pintu bagi Arema FC, Choi didatangkan dari kawan Korea Selatan, Suwon FC. Sementara Marcilio yang berposisi sebagai gelandang serang, dia bakal dapat tugas sebagai playmaker tim menggantikan Ariel Lucero. Untuk Thales, dia sudah tidak asing dengan kompetisi Indonesia karena musim lalu dia bermain di PSS Sleman. Indra Safri pastikan Jens Raven akan tampil bersama Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024. Turnamen usia muda itu akan digelar di Surabaya 2 pekan lagi. Dalam beberapa pekan terakhir, Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Sang pelatih Indra Safri pun memantau sesi latihan itu dengan intensif, namun ada beberapa pemain yang masih belum bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Jakarta. Satu di antaranya adalah Jens Raven. Indra Safri menegaskan Jens Raven akan ikut serta dengan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Striker berusia 18 tahun itu disebut akan segera bergabung. Indra Safri menjelaskan alasan Jens Raven telah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U19. Pemain keturunan Belanda itu disebut tengah menyelesaikan pendidikannya. Menurut Indra Safri, Jens Raven akan kembali ke klubnya terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum terbang ke Jakarta untuk membela Timnas Indonesia U19. Resmi kontrak Marcelino Ferdinand tak diperpanjang KMSK Denze. Kebersamaan antara KMSK Denze dengan Marcelino Ferdinand berakhir sudah. Denze memutuskan tak memperpanjang kontrak pemain Timnas Indonesia itu. Pengumuman itu dilakukan KMSK Denze di media sosial mereka. Selain Marcelino Ferdinand, ada 10 pemain lain yang juga dilepas oleh klub Belgia itu. KMSK Denze mengucapkan terima kasih kepada Marcelino Ferdinand atas kinerjanya untuk klub itu. Untuk banyaknya peningkatan di media sosial mereka. Seperti yang sempat disinggung di bagian sebelumnya tulisan ini. Marcelino Ferdinand memang hanya 7 kali dimainkan di ajang resmi oleh KMSK Denze. Torehan gol Lino pun terbatas pada 1 gol saja. Marcelino Ferdinand memang lebih sibuk membela Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur ketimbang bermain untuk KMSK Denze. Novarianto bangga dengan mentalitas Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto merasa bangga dengan mentalitas para pemainnya saat menghadapi Timnas Australia U16 pada fase semifinal Piala AFF U16 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Senin 1 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, Timnas Indonesia U16 terus mengakui keunggulan Australia setelah digulung dengan skor 3-5. Novarianto mengungkapkan momen kartu merah yang diterima Raihan Apriansyah pada menit ke-28 menjadi titik balik dari pertandingan ini, sebab timnya malah kesulitan saat harus berjuang dengan 10 pemain. Juru taktik berusia 44 tahun itu tetap mengapresiasi anak asuhnya, terutama karena Iputu Panji dan kawan-kawan memperlihatkan determinasi dan daya juang yang tinggi untuk melatih permainan lawan. Sebab saat harus bermain dengan 10 pemain, skuad Garuda Muda tetap bisa mencetak 2 gol ke gawang Australia. Di mata Novarianto, ini menjadi catatan positif tersendiri bagi para pemain. Persik datangkan ex-Liga Portugal dan Persikabo 1973. Persik dibikin kejutan di bursa transfer Liga 1 2024-2025. Mereka melepas 2 kiper kawakan Dikri Yusran dan Miswar Saputra. Namun klub berjulukan Macan Putih ini mendatangkan 2 pengganti dari ex-Liga Portugal dan Persikabo 1973. Padahal selama 3 musim terakhir, Dikri Yusran menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Sementara Miswar Saputra yang ditarik dari Madura United memang tak banyak menit bermain pada musim lalu. Sedangkan kiper baru
baru Leo Navaccio diterbangkan dari klub Liga Portugal, Tondela. Husna Malik, jebolan Persikabo 1973 akan jadi pesaing utama bagi kiper berpaspor Brazil tersebut. Leo Navaccio jadi sejarah baru sebagai kiper asing pertama bagi Persik. Persik juga merekrut Didik Wahyu yang musim lalu mengisi bek tengah Persikabo 1973. Bali United datangkan ex-gelandang Australia U23 dan Hanoi FC. Perlahan tapi pasti, Bali United mulai bergerak mengumumkan pemain anyar untuk Liga 1 2024-2025 pada Minggu 30 Juni 2024. Bali United resmi mengumumkan kedatangan bek Arema FC Bagas Adi Nugroho. Bagas Adi Nugroho sendiri akan mengisi pos bek tengah lokal Bali United. Perlu diketahui ada 3 bek tengah yang hengkang. Mereka adalah Haudi Abdillah, Jajang Mulyana, dan Ryuji Utomo dari Bali United. Selain mendatangkan Bagas Adi, Bali United juga melakukan mode senyap dengan mendatangkan gelandang bertahan berkeluarga negaraan Australia dan Botswana, Brandon Wilson. Brandon sendiri adalah mantan pemain Hanoi FC, klub yang pernah menjadi lawan Bali United dalam turnamen Hannabeng Beat 5 Cup 2024 pada Januari lalu. Supporter pun sedikit dibuat kaget dengan pengumuman kedatangan Brandon Wilson. Banyak yang mempertanyakan siapa sebenarnya gelandang bertahan berusia 27 tahun tersebut. Namun, ada juga yang menantikan performa pemain yang pernah memperkuat timnas U23 Australia dan timnas Botswana tersebut. Dairencio Breng bisa jadi alternatif masalah lini depan timnas Indonesia. PSSI kembali mendapat alternatif untuk menambah amunisi lini depan timnas Indonesia. Satu lagi, pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairencio Breng. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan timnas Indonesia, Dairencio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan yang mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang sampai gelandang serang yang bermain di belakang penyerang. Dairencio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek ayah dari ibunya memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Dairencio mengungkapkan kesiapannya memperkuat timnas Indonesia dalam sesi tanya jawab di kanal Yusa Nugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif.